Halo, di video kali ini kita akan membuat boneka rajut bentuknya kucing kayak gini. Oke. Pertama-tama kalian harus siapin dulu nih polanya. Polanya kan udah ada yang bentuk PDF itu. Kemudian kalian siapin alat dan bahan-bahannya. Di sini, di bagian kepala dan badan, di bagian ini, kita pakai warna putih. Kemudian di R1 tertulis Magic Ring 8SC. SC itu artinya single crochet. Dan kita harus membuat Magic Ring dulu sebanyak 8 SC di dalamnya. Oke, kita langsung aja bikin Magic Ring. Dan karena aku tangan kanan, jadi tangan kanan untuk pegang hakpad, tangan kiri untuk lilit benang. Oke, kita posisi jarinya seperti ini. Diikutin ya. Ini untuk membuat magic ring. Jadi ini kayak bentuk X. Kalau dilihat nih kayak X. Tapi ini dijepit pakai jari manis dan kelingking. Ini yang pendek di sini. Kita mulai ya. Kita ambil, kepalanya naik. Terus kita tahan, jari kita lepas. Yang panjang ini, benangnya yang panjang, kita lilit pakai telunjuk. Kita gantian nih, tahan pakai tangan kiri ini. Oke, kan ada seperti ini. Kita ambil benang, ngelewatin lubang ini. Ini namanya magic ring. Karena perintahnya disuruh membuat 8 single, jadi kita akan membuat 8 single di magic ring. Jadi perhatiin dulu ya cara membuat single. Kita masuk ke lubang, ambil, sampai kalian memiliki 2 loop. Nih ada 2 loop. Ambil lagi, ngelewatin ke 2 loop ini. Ini 1 single. Ini baru 1. Jadi kita butuh 7 lagi. Caranya sama. Jadi ngerajut itu banyak repetisinya. Kita masuk ke lubang. Kait sampai kalian memiliki 2 loop. Ambil lagi, ngelewatin lubang di loop ini. Sekali lagi, masuk lubang, ambil, sampai punya 2 loop, ambil lagi, ngelewatin kedua loop ini. Tangan kiri ini yang berfungsi untuk narik. Tuh. Jadi tangan kanan untuk mengkait-kait, tangan kiri ini yang buat dimainin buat narik benang dan bikin tegangan pada benang ini. Jadi ngerajut tuh sambil fokus. Ingat-ingat tadi udah ngerjain berapa kali. Ini caranya sama. Jadi kalian ngerjainnya itu sampai punya 8 single. Single tuh yang tadi ini, masuk, ambil, sampai punya 2 loop, ambil lagi, ngelewatin ke 2 loop ini. Nah, ini udah jadi 8. Cara taunya ini udah 8 apa belum gimana? Kalian bisa lihat nih, pasti ada pin seperti ini. Ini tuh ada yang kayak bentuknya kepangan. Kayak bentuk huruf V. Kepangan 1 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalian lihat kan, ini ada yang ekornya pendek, benang pendek ini. Kalian tarik. Kalau magic ringnya sukses, dia akan bisa ditarik. Terus, karena ini R1 udah selesai, di stitch yang terakhir, stitch terakhir yang kita buat, kita pasang. Ini namanya stitch marker, fungsinya untuk sebagai penanda. Nandain ya kayak gini, penitiin. Ini maksudnya
R1 udah selesai. Batas akhirnya di yang warna ungu ini. Ini yang terakhir, ini yang di awal pertama. Oke, terus kita lihat di sini. Di sini kan ada tulisannya magic ring 8 dalam kurung 8. Maksudnya di dalam kurung itu jumlah stitch yang ada di R tersebut. R1 ada 8 dalam kurung, berarti artinya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai yang ada di pola ya. Lanjut di R kedua ada tertulis INC ulang 8 kali. INC itu artinya increase ya. Di lubang ini, di lubang yang ini kita akan membuat singlenya sebanyak 2 kali. Jadi ingat-ingat, increase itu di dalam satu lubang ada 2 single crochet di sini. Dalam satu lubang yang di bawah V tadi, kita buat 2 single. Caranya sama, bikin single tuh caranya sama. Nah ini kan udah jadi satu single. Kita bikin satu lagi di lubang yang sama. Di lubang yang sama ya. Ambil sampai punya 2 loop. Ambil lagi, ngelewatin kedua loop ini. Kan ini udah jadi increase. Kalau udah jadi increase, baru geser ke lubang selanjutnya. Di lubang yang selanjutnya sama caranya. Kita akan membuat increase. Ambil, ngelewatin kedua loop nih. Ini baru single. Kemudian kita akan membuat satu single lagi di lubang yang sama, sehingga itu yang namanya increase. Lalu geser ke lubang selanjutnya. Oke, sama lagi. Kita akan membuat increase karena seperti yang tertulis di pola, increase-nya diulang sebanyak 8 kali. Kita baru bikin increase 2 kali, berarti ini yang ketiga. Masuk lagi di lubang yang sama. Sampai kamu punya 2 loop, lalu kait, ngelewatin kedua loop ini. Begitu seterusnya sampai kalian sampai di tanda yang ungu ini. Ini udah 7 kali. Ini yang ke-8 tuh yang ungu. Kita lepas dulu tandanya. Kemudian kita bikin increase lagi di lubang yang terakhir ini. Nah, kita akan pasang lagi stitch markernya di stitch terakhir yang sudah kita buat. Stitch terakhir itu yang ada loopnya ini. Bisa pasang di bawahnya yang V ini. Kita pasang lagi. Ini artinya round kedua udah selesai. Round kedua itu seharusnya ada 16 nih. Jadi kita bisa hitung dari sini. Udah 16 belum? Kalau udah 16 berarti udah betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. R3 itu tertulis SC, INC. SC dulu berarti lubang selanjutnya increase. Lubang selanjutnya single lagi. Lubang selanjutnya increase lagi. Kita praktek ya. Ini round kedua udah selesai, berarti kita akan mulai round ketiga. Di lubang yang baru. Ini single. Caranya sama yang kayak tadi. Ini increase. Ingat, increase itu satu lubang ada 2 stitch. Biar kelihatan ini ya. Ini lubang selanjutnya. Yang kayak di bawah huruf VV, kayak pakai pangan gitu.
Ini kan tadi single, berarti lubang ke selanjutnya increase. Increase, di dalam satu lubang ada 2 single. Ini baru single, berarti di lubang yang sama bikin single lagi. Single increase, lubang selanjutnya single. Lubang selanjutnya increase. Lubang selanjutnya single. Lubang selanjutnya di lubang yang ini itu increase. Begitu seterusnya sampai selesai di tanda yang ungu ini. Ini udah sampai mau yang terakhir nih. Yang terakhir kan yang ungu. Ini sampingnya persis, berarti stitch markernya dilepas dulu, baru bikin yang terakhir adalah increase. Ingat, setiap selesai round kalian pasang stitch markernya. Ini round ketiga udah selesai, jangan lupa dipasang lagi nih sebagai penanda, oh round 3 udah selesai. Dan jumlahnya akan ada 24. Jadi nanti kalian hitung nih ya, stitchnya apakah udah selesai 24 atau belum. Kalau udah 24 berarti udah bener. Setelah itu kita lanjut ke R4. R4 tertulis 2SC, INC, ulang 8 kali. Itu artinya bikin 1, 2 itu single. Yang lubang ketiga itu increase. Jadi kita langsung praktek aja ya. Lubang yang pertama ini single. Lubang selanjutnya yang ini itu single lagi. Lubang ketiga increase. Ingat, increase itu di dalam satu lubang ada 2 single. Lubang 1 single, lubang kedua single, ketiga increase. Berarti lubang ini selanjutnya single lagi. Selanjutnya single lagi. Selanjutnya increase. Jadi ngerajut itu selain repetisi, kita ngikutin dari polanya aja. Ini single, selanjutnya single lagi, selanjutnya yang ini increase. Begitu seterusnya sampai kalian selesai di tanda yang warna ungu itu. Ini di round keempat udah selesai, jumlahnya juga udah 32. Dan jangan lupa di setiap yang terakhir ini, stitch terakhir, jangan lupa dipasang markernya. Jadi biar kalian ingat ini R4 udah selesai, berarti untuk memulai yang baru di samping yang persis ini untuk di R5. R5 itu tertulis 3SC, INC. 3SC itu berarti 3 single, kemudian sampingnya itu increase. Itu artinya ini single, single pertama, single kedua, single ketiga, kemudian ini increase. Kita praktek ya. Ini single pertama. Jangan lupa tangan kiri buat ngatur tarikan dari si tegangan ini. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Tarik. Ini yang ketiga. Kemudian lubang selanjutnya berarti increase. Increase itu di dalam satu lubang ada 2 single. Berarti lubang selanjutnya ini single, 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 ini increase.
Sesuai yang ada di pola, 3 single kemudian increase. Ini single pertama. Ini single kedua. Ini single ketiga. Nah, ini increase. Begitu seterusnya sampai seperti biasa, sampai di tanda ini. Ini round kelima udah selesai, kita lanjut ke round ke-6 sampai ke-8. 6 sampai 8 itu single aja. Berarti seluruh lubang ini kita isi dengan single aja. Masuk, kait, sampai punya 2 loop. Loopnya juga harus segede dengan badan hakpan kalian. Kait lagi, ngelewatin ke 2 loop. Begitu seterusnya sampai selesai. Ini round ke-6 udah mau selesai. Yang terakhir yang di ungu, jadi aku lepas dulu. Tetap single. Ini round ke-6 udah selesai nih. Jadi jangan lupa pasang lagi. Sama ini, round ke-7, round ke-8, sama, single semua. Kita lanjut bikin ke round ke-9. Round ke-9 kita bikin 3 single dulu. Sesuai yang tertulis, kita bikin 3 single dulu. Single 1, single kedua, kemudian single ketiga. Kemudian ada decrease ulang 2 kali. Oke, kita belajar bikin decrease. Kita perhatiin ya. Ambil, lalu geser. Ambil lagi sampai kamu punya 3 loop. Ngelewatin ketiganya. Ini yang namanya decrease. Ulang lagi ya. Di lubang selanjutnya. Ambil. Geser ke lubang selanjutnya. Ambil benang. Sampai punya 3 loop. Ambil benang, kemudian ngelewatin ke 3 loop. Jangan lupa tangan kiri untuk narik. Ini decrease. Kemudian setelah 3 single sudah, decrease ulang 2 kali juga udah, kita bikin 4 single dulu. Jadi kita ngikutin sesuai yang tertulis di sini, kan ada koma. Jadi pelan-pelan aja bacanya. 4 single dulu, selanjutnya decrease, kemudian decrease lagi. Dan ini diulang 4 kali. Oke. Setelah decrease selesai, kita bikin 4 single dulu ya. Ini single 1. Single kedua. Single ketiga. Single keempat. Kalau kecepatan kalian bisa ini ya, atur videonya diperlambat sendiri ya. Ini 4 single udah selesai. Kemudian selanjutnya decrease. 4 single, decrease. Ini decrease lagi. Masuk, kait benangnya. Punya 2 loop, langsung geser. Ambil benang sampai kamu punya 3 loop. Ambil benang, ngelewatin ke 3 loop tadi. Jangan lupa tangan kiri tarik. Ini decrease. 4 single udah, decrease ini udah, berarti selanjutnya decrease lagi. Caranya sama. Ambil benang, geser, ambil benang, sampai punya 3 loop, ambil, ngelewatin ke 3 loop. Dan ini
step ini yang 4 single decrease diulang 4 kali. Berarti ini selanjutnya bikin single 1 2 3 4 single. Ini single. 1 single. Ini 2 single. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Kemudian selanjutnya decrease. Selanjutnya decrease lagi. Jadi kita ngikutin pola yang ada. Kita baru ngulang ini kedua kali kan. Berarti selanjutnya 4 single lagi, decrease. Single pertama, single kedua, single ketiga, single keempat, kemudian ini decrease. Kemudian selanjutnya ini decrease lagi. Oke, ini berarti kita udah ngulang yang ketiga kalinya. Berarti 1 kali lagi dengan cara yang sama. 4 single, decrease. Single pertama. Single kedua. Single ketiga. Single keempat. Kemudian decrease. Kemudian decrease lagi. Nah, ini udah ngulang keempat kalinya. Kemudian selanjutnya bisa dibaca setelah ngulang 4 kali, ini ada single lagi. Jadi di lubang terakhir kita lepas dulu stitch markernya, kita bikin single. Dan jangan lupa ini jumlahnya ada 30, jadi kalian nanti hitung harusnya ada 30 ya. Kemudian kita lanjut sampai ke round ke 10. Sebelumnya yang 9 udah aku hitung dan ini jumlahnya udah 30. Yang ke 10, bikin single 2 kali. Single pertama, single kedua. Kita ikutin perintahnya, setelah single pertama kedua kita bikin decrease ulang 2 kali. Ini decrease yang pertama. Decrease yang kedua. Oke. Setelah itu kita lanjut lagi ini. Ada 2 single kemudian decrease. Berarti kita bikin single yang pertama, single yang kedua, kemudian decrease-nya juga 2 kali. Kuncinya kalian harus fokus ya. Jadi biar ingat tadi udah bikin apa. Ini decrease lagi. Dan 2 single decrease ini diulang 4 kali. Kita ulang lagi berarti. Bikin single yang pertama. Bikin single yang kedua. Kemudian decrease. Ingat ya, decrease itu ambil, geser sampai punya 3 loop. Ambil lagi, ngelewatin ke 3 loop. Ini decrease yang pertama. Kita bikin decrease lagi yang kedua.
Dan step ini diulang lagi nih sampai selesai. Kan kita udah ngulang step ini 2 kali. Berarti ini yang ketiga. Bikin single lagi. Single kedua. Bikin decrease. Bikin decrease lagi. Ini pengulangan yang ketiga ya. Berarti pengulangan yang keempat sama. Bikin single 1, 2, kemudian decrease-nya 2 kali. Decrease. Dan ini decrease juga. Lepas dulu. Decrease lagi. Oke. Dan di round ke-10 seharusnya ada 20 stitch. Jadi jangan lupa ini dihitung dulu ya. Selanjutnya kita ke R11. Tertulis decrease ulang 10 kali. Berarti kita akan decrease. Kita akan decrease semua berarti. Geser 3 loop, ambil, ini decrease pertama. Lubang selanjutnya sama ya, yang ini dan ini, sampai di tanda yang ungu ini, sampai sini kita decrease semua. Terus kita bisa masukin dark round. Ini setelah R11 sudah selesai, udah masukin dark round, kita akan lanjut ke R12 yaitu decrease banyak 5 kali. Jadi ini decrease semua sampai di tanda stitch marker ini. Kita akan decrease. Kalau udah mulai decrease agak narik ya, jadi biar lubangnya lebih mengecil. Tarik. Lanjut lagi ke lubang selanjutnya. Agak tarik lagi. Kalau udah, kita akan matiin lanjutan. Caranya, ya kalian boleh deh potong dulu nih. Potong, sisain. Kita kayak masuk aja lagi ke lubang nih, langsung masuk. Nah, langsung tarik. Ini buat matiin rajutan kalian. Jadi fungsinya biar rajutan kalian itu kalau ditarik nggak langsung lepas buyar semua. Terus kan di sini ada lubang nih, masih ada lubang. Kita akan kecilin lubangnya. Jadi supaya lubangnya itu makin rapat. Kita lihat di sini ada yang front loop dan back loop. Ini ada bagian depan belakang yang kayak huruf V ini ada depan belakang. Kita ambil yang bagian depan aja. Kita mau ngecilin lubang. Jadi cara jahitnya konsisten dari atas ke bawah. Di setiap stitch ya. Konsisten dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kalau udah, tarik. Jadi lubangnya akan mengecil. Setelah itu jangan lupa dimatiin lagi. Matiin untuk kunci gitu. Tujuannya sama biar nggak jahitan kalian tuh lepas. Ini caranya ya. Kalau merasa nggak aman, 1 kali lagi. Caranya sama, masukin,
Terus kalian kan akan punya lubang gede nih. Ada lubang gede, kalian bisa masuk lagi. Nah, tusuk kemana aja baru potong. Oke, ini kepala dan badannya udah jadi. Kita akan lanjut bikin bagian telinga dulu ya. Telinga caranya sama, kita akan membuat magic ring dulu. Dan magic ring ini isinya 4 single crochet. Caranya bikin magic ring sama. Ini untuk bikin magic ring. Kita tahan, lepas. Telunjuknya untuk lilit. Gantian pegangnya. Kita kait, ngelewatin loop. Ini magic ring. Magic ringnya diisi 4 single nih. Jadi kita bikin single 1. Ada 2 loop. Kait untuk lewatin kedua loop. Ini single pertama. Kemudian cara selanjutnya sama. Single kedua. Single ketiga. Single keempat. Kemudian yang bagian pendek ini kita tarik. Kalau sukses, magic ringnya akan mengecil. Jangan lupa di stitch yang terakhir kita pasang stitch markernya sebagai penanda round pertama ini udah selesai. Selanjutnya kita ngikutin di pola instruksinya, itu tertulis single kemudian increase. Berarti di sini ini single, ini increase. Di sini single, sini increase. Lubang selanjutnya single, lubang selanjutnya increase. Ini kita single dulu. Kemudian lubang selanjutnya increase. Jadi selain ngerajut itu fokus, kalian juga main feeling. Jadi itu kayak punya feeling, oh nanti tarikannya itu jangan terlalu kuat, tapi nggak boleh terlalu longgar juga. Jadi bisa kayak konsisten gitu. Oke, yang terakhir kita increase. Terus karena ini telinga kan 2. Jadi step ini diulang 2 kali. Jangan lupa kita akan kunci rajutannya. Caranya sama. Kalian boleh potong dulu nih. Potong, sisain. Kita kayak kait, lewatin loop ini, dia tarik. Nah, nih, ini telinga yang pertama, dan ini adalah telinga yang kedua. Jadi telinganya 2. Kita akan lanjut bikin bagian tangan. Tangan itu disuruh bikin magic ring, tapi isinya ada 5. Sebenarnya untuk warna tangannya bebas, mau warnanya putih, mau warnanya coklat, itu bebas ya. Sesuai selera kalian aja. Tapi yang penting magic ringnya tetap harus sama. Kita akan bikin magic ring. Ambil benangnya,
lewatin. Ini magic ring. Karena disuruh bikin 5 single, kita masuk ke lubang yang besar ini. Sampai ada 2 loop. Ambil, ngelewatin ke 2 loop. Ini single pertama. Single kedua. Single ketiga. Single keempat. Dan yang terakhir, kelima. Kita ngikutin instruksinya aja, disuruh tangannya ada 5, ya berarti 5 aja. Kemudian, jangan lupa yang pendek ini ditarik supaya mengecil. Nah, sebenarnya tangannya udah selesai, cuma biar dia lebih kayak apa ya, kayak lingkaran. Ini kan udah selesai nih. Kita boleh nih masuk ke lubang yang pertama, yang di bawahnya stitch yang pertama itu. Kita kait sampai punya 2 loop ini, tapi kita langsung lewatin lagi. Jadi ini kayak langsung matiin kuncian rajutannya, tapi kuncinya di lubang yang pertama. Kalau kayak gini kan jadinya kayak lingkaran ya. Selain itu kan juga udah langsung ke kunci. Gunting. Tarik. Ini udah selesai semua bagiannya, kepala badan udah, tangan udah, telinga udah, ekor udah. Selanjutnya kita akan mulai menghias area kepalanya. Kita akan membuat wajahnya. Nah, kita akan ambil jarum yang kecil juga boleh. Ini. Pakai benang yang lebih kecil, kemudian di bagian ujungnya kita akan buat simbol dulu. Tujuannya apa? Jadi pas kita akan ngejahit, dia tidak akan lepas dan lolos dari si kepala rajutan ini. Kita akan bikin simpul yang lumayan gede dulu. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat area mata. Untuk ngejahit area mata, sebenarnya posisi mata itu bebas. Nggak ada aturan harus di antara round 7-8 itu sebenarnya nggak harus, cuma ini bebas sesuai selera kalian aja. Tapi aku tunjukin gimana cara bikin matanya. Jadi kita akan masukin jarumnya itu dari dalam dulu. Supaya apa? Supaya nanti simpulnya ini masuk ke dalam dan tersembunyi. Jadi simpulnya yang tadi itu nggak kelihatan, ini agak ditarik. Kemudian kita kayak bikin garis kecil gitu. Kalau merasa terlalu tipis, kalian bisa ulang lagi di tempat yang sama, jadi dia akan lebih tebal. Kemudian kita kasih jarak. Jaraknya juga bebas ya, selera kalian. Jadi untuk bikin mata satunya. Kemudian di bagian tengah-tengahnya ini akan ada mulut. Jadi kita boleh langsung geser agak ke tengah ini. Jadi sekalian langsung bikin mulutnya. Mulutnya itu bentuknya kayak huruf Y. Mau huruf kayak Y boleh, mau kalian punya kreasi sendiri juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Di sini nggak ada yang namanya salah ataupun benar. Sama-sama berkreasi aja. Kalau mau bikin huruf Y, kayak gini aku kasih lihat. Kemudian balik lagi ke tengah.
Sama sekalian kita akan bikin kumisnya kucing. Ini mata, ini mulutnya, kita akan bikin kumisnya. Begitu pula kumis sebelah yang lain. Kita lanjut bikin kumis yang sisi sebelah. Di setiap akhir rajutan atau jahitan harus dikunci. Tujuannya apa? Supaya jahitan kalian tuh nggak lepas. Di sini aku mau kunci rajutan di jahitan kumisnya di area sini aja. Sebenarnya mau kunci di mana aja bebas ya. Ini 1 kali, karena biar aman 1 kali lagi. Mungkin bisa di tempat yang lain, aku mau kunci di tempat yang lain. Setelah itu bisa kita gunting. Untuk bagian ini kita bisa atur posisi telinganya mau di mana. Setelah kita atur, kita bisa jahit. Jahitnya kayak jahit biasa aja. Yang penting pas jahit, pastiin jahitnya itu agak rapat supaya lebih kuat. Oke. Di bagian belakangnya juga. Jangan lupa di setiap akhir jahitan kalian harus kunci. Biar jahitannya nggak lepas. Ada lubang gede, kita bisa masukin. Kemudian kalian bisa gunting. Begitu pula di telinga bagian sebelah. Untuk bagian tangannya seperti ini. Pemasangannya sama dengan cara pemasangan telinga dan ekornya juga. Oke. Udah jadi.